حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا يا الله زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ينتفع به كل سامع وتخشع له القلوب وتقشعر منه الجلود وتجري له المدامع إنك أنت القادر المريد العليم الحي الواسع يا الله يا معلم إبراهيم علمنا يا الله يا مفهم سليمان فهمنا اللهم انفعني بما أقول وانفعهم بما أقول ويستمعون amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Nurul Huda yang sungguh-sungguh aku cintai dan sungguh-sungguh aku muliakan karena Allah. Marilah di sisa umur kita yang sangat singkat di dunia fana ini sungguh-sungguh kita bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti menjauhi larangan, takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya, takwa dalam arti selalu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Karena istighfar dan taubat ini mencegah bala, bencana, malapetaka, musibah. Takwa dalam arti rajin bersedekah di kala lapang dan sempit. Takwa dalam arti merutinkan salat 5 waktu berjamaah di masjid, merutinkan salat tahajud. Takwa dalam arti memperbanyak mengingat kematian. Aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus penghancur segala kenikmatan, yakni al-maut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jaminan nanti malam kita masih hidup. Tidak ada jaminan besok pagi kita masih hidup. Jangan-jangan ini hari terakhir bagi kita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Yang kita bawa hanyalah amal. 3 mengantar jenazah, 2 pulang, 1 menetap menemani, yaitu harta dan keluarganya pulang meninggalkan jenazah, sedangkan amal menemaninya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dan orang banyak ingat mati, dia menyegerakan amal. Dia menyegerakan amal, menyegerakan taubat, menjauhi maksiat, dan dia merasa cukup dengan rezekinya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Karena dunia ini dalam genggaman Allah. Dunia ini milik Allah. Dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah. Dunia ini hartanya orang yang tidak berharta. Dunia ini kampungnya orang yang tidak punya kampung. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dan Allah paling marah jika dia disekutukan. Allah paling marah kalau jika dia dimaksiati. Dan marahnya Allah angin badai puting beliung, marahnya Allah gempa bumi, marahnya Allah gunung meletus, marahnya Allah
banjir bandang, sebagaimana Allah pernah menghancurkan kaum Nabi Nuh yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, termasuk istri dan anak Nabi Nuh. Diberi banjir di gunung yang tinggi, sebagaimana Allah hancurkan kaum Ad, kaum Thamud, sebagaimana Allah hancurkan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut yang homoseks, dilempari batu, terbakar mereka di balik buminya, aliyaha safilaha, yang bawah menjadi atas. Allah hancurkan mereka. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada maksiat atau ujian yang menimpa bukan hanya yang maksiat saja, bukan hanya yang zalim saja, tapi yang baik-baik juga kena semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina minkum khassah, zalamu minkum khassah, wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Masya Allah, kita doakan saudara-saudara kita di Jawa Timur yang terkena dampak dari meletusnya Gunung Semeru. Ini juga Gunung Merapi katanya sudah mulai meriang, batuk-batuk. Kita perbanyak istighfar, sebagaimana kaum Nabi Yunus yang tidak jadi diazab oleh Allah. Yunusnya ngambek, lari ke laut, kemudian ditenggelamkan oleh Allah, diselamatkan dalam ikat perut ikan paus selama beberapa hari, diberi zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian Allah akan turunkan azab kepada kaumnya Nabi Yunus yang membangkang, tidak mau menerima dakwahnya Yunus. Kemudian mereka bertobat dan bala bencana itu tidak jadi, dibatalkan oleh Allah, dan Yunusnya dilemparkan ke bumi dan bertemu mereka happy ending story dalam keadaan bertobat kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah ini karena kelakuan tanganmu sendiri, dan Allah maafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Juga kita dalam hidup pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, kepada kami kalian akan kembali. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, sakit itu ujian, sehat juga ujian, miskin itu ujian, kaya juga ujian. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Ayub Sulaiman adalah hamba Allah yang lulus dalam ujian. Ayub diuji sakit 18 tahun. Sulaiman diuji dengan kekayaan yang luar biasa, kerajaan yang luar biasa. Kemudian bisa berbicara dengan jin, semut dan burung. Dan umurnya dipanjangkan dengan istri yang banyak, tapi Sulaiman tidak sombong. Sulaiman tetap tawadhu dan tadarru', merendah hati, merendah diri kepada Allah. Tetapi sebaliknya Qarun sombong, diberi kekayaan, akhirnya Allah tenggelamkan ke dalam bumi, maka terkenal sebagai harta Qarun, padahal hartanya di Indonesia, Qarunnya di Mesir. Saking legendarisnya kisah Qarun yang membangkang, waliyadzubillah. Kemudian Namrud, Fir'aun yang sombong dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, Allah tenggelamkan di Laut Merah, waliyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Ini semua adalah ujian. Ada yang diuji penyakit, tumor, kanker, ginjal. Ada yang diuji dengan ekonomi yang sulit, banyak utang. Ada yang diuji dengan perselisihan, kesalahpahaman. Ada yang diuji dengan istri dan anaknya. Ada yang diuji dengan bisnisnya. Inilah dunia, semuanya adalah ujian. Kenapa? Agar hilang kesombongan kita. Di mana kesombongan seseorang, di situ dihilangkan oleh Allah. Sombong dengan jabatannya, dihilangkan jabatannya. Sombong dengan apa? Hartanya, dihilangkan hartanya. Surah Al-Hadid ayat 23. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak sedih atas apa yang hilang darimu, wong bukan punya kamu. Dan agar kamu tidak sombong, tidak gembira atas apa yang ada di tanganmu, wong bukan punya kamu juga. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang sombong dan membanggakan diri. Sama, lahir telanjang, mati telanjang, cuma kain kafan sama amal dibawa. Dunia ini apa saudaraku yang dimuliakan Allah? Siapapun kita, pemimpinkah, rakyatkah, kayakah, miskinkah, akhirnya menjadi bangkai di dalam tanah, dimakan cacing tanah. Kita semua awalnya dari air mani yang hina,
Dan kemana-mana kita semua membawa kotoran tinja yang bau di dalam perut kita. Maka yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia ada yang paling bertakwa di antara kalian. Dan orang bertakwa tidak merasa dirinya bertakwa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa dirimu suci. Hanya Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Apa yang mau kita sombongkan? Baju terakhir kita kafan. Siapapun kita, rumah terakhir kita kuburan. Kendaraan terakhir kita bukan Mercy, bukan Lamborghini. Apa? Keranda, kurung batang. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Maka gunakan sehat kita sebelum sakit kita, muda kita sebelum tua kita, kaya kita sebelum miskin kita, sempat kita sebelum sibuk kita. Kapan kita sibuk? Ketika ditanya oleh Allah. Dan apa? Hidup kita sebelum mati kita untuk ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Hidup ini bukan buat cari duit terus mati. Bukan cuma buat cari duit terus mati, bukan. Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka niatkan semua karena Allah, jauhi maksiat, bertobat istighfar atas dosa masa lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Maka kita wajib sabar. Sabar dalam taat, sabar dalam ujian, sabar dalam menjauhi maksiat. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu an, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Ini tidak terjadi kecuali kepada orang beriman. In asabathu sarra syakara, kalau dia ditimpa kelapangan, rezeki banyak, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, itu baik buat dia. Syukur itu rukunnya ada 3. Rukun syukur ada 3. Pertama, mengakui semua nikmat itu dari Allah. Yang kedua, menyebut-nyebut nikmat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Betapa nikmat ini banyak sekali. Yang ketiga, rukun syukur adalah menggunakan semua rezeki dan nikmat dari Allah ini untuk ketaatan kepada Allah, untuk kebaikan. Betapa banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Apakah kita mau 2 mata kita yang sehat ini ditukar dengan 5 rumah di Pondok Indah atau dengan uang 100 triliun? Tidak mau. Jadi nikmat ini luar biasa, nikmat sehat. Kalau uang habis bisa kita cari, beras habis kita bisa beli. Tapi kalau umur habis, apa kita bisa beli? Apakah ada yang jual? Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, kita gunakan hidup yang singkat ini untuk ibadah. Kemudian orang beriman, wa in asobathu dharra sabara, apabila dia ditimpa musibah dia sabar, fakana khairan lahu, itu juga baik buat dia. Dan semua musibah ujian itu menghapuskan dosa dan kesalahan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu karena kelakuan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah maafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Dalam Islam tidak ada karma, yang ada pengampunan dosa. Ada dosa yang bisa dihapus hanya dengan ujian dan musibah. Ada dosa yang hanya bisa dihapus dengan sedekah, dengan silaturahim. Ada dosa yang hanya bisa dihapus dengan mencari nafkah yang halal. Ada dosa yang hanya bisa dihapus dengan melangkah ke masjid, dengan puasa wajib dan sunnah. Ada dosa yang bisa dihapus dengan tahajud. Jadi semua spesifik amal-amal soleh itu mempunyai spesifikasi pengampunan dosa dan mengangkat derajat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Maka ada doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan kau hukum kami ya Allah jika kami lupa atau kami bersalah. Kemudian dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yusibuhu adan min maradin famasiwa illa hatta Allah bihi sayyiatihi kama tahuttu asy-syajarah warqaha. Tidaklah seorang muslim tertimpa satu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya bersamanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Juga Nabi SAW bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecapean, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, gundah gulana atau galau hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan hapus sebagian dari kesalahannya. Barakallahu li wa lakum.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa musibah malapetaka itu tidak ada yang kebetulan. Semua atas kehendak Allah. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, tidak ada yang menimpa kami kecuali sudah ditulis Allah atas kami. Huwa maulana, dia Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Surah At-Taubah 51. Apa yang bisa mencegah bala malapetaka? Yaitu doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari takdir yang buruk, dari kerasnya bala. Itu doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jadi doa ini merubah takdir, mencegah bala-bala malapetaka. Sedekah itu juga mencegah bala. Kemudian semua amal salih itu juga mencegah bala. Kemudian saudaraku yang dikasihi Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dan kita harus yakin bahwa Allah jika menghendaki kebaikan pada seseorang pasti diuji, atau ujian teguran itu tanda sayangnya Allah. Jangan sampai kita berkata kok ujian terus, kok musibah terus. Itu tandanya Allah sayang terus sama kita. Dalam hadis sahih, may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pasti dia diuji. Innallaha idza habba biqaumin ibtalahum. Siapa orang, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum atau seseorang, ibtalahum, diberi bala, diberi ujian. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridho dengan ujian itu, maka Allah, keridhaan Allah baginya. Faman sakhita falahus sukhat. Siapa yang marah dengan ujian Allah, dengan teguran Allah, maka baginya kemurkaan Allah. Wal iyadu billah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa ahlikil kafar wa ansuril mu'minin wa dammir a'da'aka a'dad-din. Allahumma ashghilid dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min shururihim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa ta'un wa min syai'il asqam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma ihdina li ahsanil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma khtim lana biqauli la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم بطاعتك وارزقنا برهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر